Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi compute. Nah, apa itu fungsi compute? Fungsi compute pada manajemen data sering digunakan untuk membuat variabel komposit. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari pembuatan variabel komposit untuk paparan media. Kalau kita lihat di kuesioner SDKI, paparan media ada 3 jenis. Untuk yang pertanyaan umum mengenai paparan media, yang pertama yaitu frekuensi membaca koran atau majalah, kemudian mendengarkan radio, serta paparan untuk media televisi. Nah, di kuesioner variabel-variabel ini, variabel media tadi yang sudah kita list ya, ada koran, majalah, ada radio dan televisi berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita membuat variabel komposit dalam artian bahwa kemudian kita melakukan penggabungan nilai pada variabel radio, televisi, dan koran atau majalah menjadi satu kesatuan variabel yang kemudian kita sebut variabel baru itu adalah variabel paparan media. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan pada pertemuan atau pada sesi kali ini kurang lebih adalah yang pertama, kita nanti akan melakukan identifikasi variabel dari kamus data atau kuesioner. Kemudian kita melakukan pengecekan kesesuaian jawaban antara kuesioner dan variabel dataset. Kemudian kita lakukan validasi pada masing-masing variabel media. Kemudian yang keempat adalah kita membuat formulasi pembuatan variabel komposit, dan terakhir adalah validasi. Nah, kita ke langkah pertama. Kita melakukan identifikasi variabel dari kamus data. Kita kembali ke kuesioner. Kalau kita lihat, kita akan menggunakan pertanyaan nomor 117, 118, dan 119. Kita ke kamus data. Kita identifikasi menggunakan Ctrl F. Kita cari misalnya variabel pertanyaannya tadi newspaper or magazine, radio, televisi. Kita cari kata kuncinya, misalnya kita gunakan radio. Kita find all. Nah, kalau kita lihat di kuesioner SDKI, mungkin kalau dari beberapa minggu topik materi yang sudah kita lalui, kita bisa mengidentifikasi bahwa di kuesioner SDKI pria 2002, paparan media itu kurang lebih ada 4 jenis. Yang pertama adalah untuk paparan media umum, ya, yang akan kita gunakan pada sesi latihan kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah paparan media ketika berada pada konteks pertanyaan family planning atau KB. Kemudian paparan media pada konteks pertanyaan mengenai AIDS, dan yang terakhir adalah paparan media pada konteks pertanyaan yang berhubungan dengan
sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk variabel yang kita gunakan kurang lebih letaknya berurutan, ada MV 157, 158, dan 159 yang masing-masing berada pada kolom 72, 73, dan 74. Maka kita gunakan variabel ini. Kita catat terlebih dahulu. Itu MV157, MV158, dan MV159. Kita sudah ketemu langkah pertama. Nah, kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan jawaban antara kuesioner dan dataset. Kalau dari kuesioner kita tahu bahwa opsi jawaban dari ketiga pertanyaan ini adalah 4 pilihan 1-4 dengan pilihan 1 almost every day, at least once a week untuk pilihan 2, less than once a week untuk pilihan 3, dan not at all pada opsi nomor 4. Kita cari di kamus data MV157 untuk kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bandingkan MV157 kode 1. Nah, ternyata berbeda. Jadi kalau di kuesioner kodenya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kalau di dataset ternyata kode yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3. Dan susunannya terbalik. Kalau di kuesioner almost every day ini kode 1, tapi kalau dataset almost every day itu adalah kode 3. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, berikutnya pada MV158 sama ya, bentuknya seperti 157 dan 159 juga sama. Artinya kodenya tidak sama dengan yang ada di kuesioner 0, 1, 2, 3 yang ada dataset, dan kemudian urutan pilihannya juga terbalik ya. Nah, kita kembali. Nah, jadi kita bisa kurang lebih seperti ini. Jadi ada MV157, 158, dan MV159 dengan susunan yang ada di kuesioner berkebalikan dengan yang ada di dataset. Nah, yang kita lakukan adalah di dataset. Nah, berikutnya kita akan melakukan validasi dan cek missing pada masing-masing variabel. Kita langsung saja ke sintak. Kita ambil salah satu sintak frekuensi yang pernah kita lakukan. Kita akan melakukan frekuensi pada variabel MV157. Frekuensi barang media cetak, yaitu koran majalah. MV157 sekaligus
kita lakukan frekuensi pada ketiga variabel radio dan televisi. MV158 V158, jadi kita berikan jarak 1 spasi kosong ya, 158, kemudian kita kasih spasi MV 159. Selanjutnya kita lakukan run selection. Nah, ternyata dari frekuensi yang kita lakukan, kita bisa identifikasi bahwa dari masing-masing variabel memiliki nilai missing. Nah, 9 untuk misalnya ini ada 11 ya, ada 11 nilai missing untuk di koran majalah, ada 18 di radio ya, dan kemudian di televisi ada 31. Nah, pada langkah ini ketika kita sudah melakukan validasi missing data dan cek dan melalui frekuensi, maka kita bisa putuskan strategi bagaimana cara kita untuk menghandle missing data tersebut. Apakah missing data pada responden di masing-masing variabel dianggap sebagai responden yang tidak terpapar pada media yang bersangkutan dengan nilai 0, artinya bahwa untuk yang missing kemudian kita rekrut dengan nilai 0, artinya bahwa responden yang missing data itu kemudian diasumsikan tidak terpapar pada media yang bersangkutan. Atau pilihan yang kedua adalah kita lakukan hard cleaning, artinya bahwa responden yang mengandung missing data itu kemudian kita drop datanya atau kita hapus. Nah, tentu saja dari masing-masing strategi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada skenario 1 kita akan asumsikan bahwa yang missing data akan kita anggap sebagai tidak terpapar pada media tersebut. Artinya kita akan melakukan rekrut pada MV157, MV158, dan MV159 ya. Untuk yang missing datanya kita akan rekrut menjadi 0. Nah, langsung saja kita eksekusi untuk rekrut variabelnya. Kita pilih transform rekrut into different variable. Kita akan lakukan satu persatu mulai dari MV157. Kita rekrut misalnya menjadi MV157.2, kita beri label paran media cetak, koran majalah, change. Kemudian kita gunakan pilihan old and new values.
Dari kamus data, tadi kita ketahui bahwa opsi jawaban valid adalah 0 sampai 3. Maka kita lakukan record mulai dari rentang 0 hingga nilai 3. Nilainya adalah di copy, ya, copy apa adanya, karena kita tidak melakukan perubahan apa-apa untuk nilai tersebut. Selanjutnya untuk yang nilai yang selain itu, ya, sistem missing, ya, sistem or user missing, bisa dipilih salah satu di antara keduanya. Ini akan kita buat menjadi 0, ya. Jadi kita anggap bahwa responden itu kemudian tidak terpapar media. Berarti sistem or user missing, new value-nya adalah, nilainya adalah 0. Kita add. Nah, untuk mendapatkan scriptnya kita lakukan paste, karena nanti kita akan gunakan untuk merekrut MV158 dan MV159. Record V157, yaitu missing dikonversi menjadi 0. Nah, jika sudah, kita lakukan run selection. Script sukses dijalankan tanpa ada pesan error. Maka kalau kita lakukan frekuensi ulang pada variabel MV1572, maka harapan kita adalah data missingnya sudah tidak ada. Mari kita lihat. Nah, sudah berhasil, missingnya sudah tidak ada, ya. Kalau kita perhatikan perbedaannya dengan yang tadi, ya. Missing 9, ya, ada 11 responden. Nah, maka di output yang baru missing sudah tidak ada, dan variabel 0 yang awalnya 2888 menjadi 2899, mendapatkan pertambahan 11 nilai karena berasal dari variabel yang missing yang kemudian masuk ke kategori 0. Nah, langkah berikutnya adalah kita rapikan. Kita ke variabel view, kita pilih edit, go to variabel MV1572, go. Nah, desimal kita tidak butuhkan, hanya 1, 0 itu adalah not at all, 1 itu adalah less than 1 spirit, 2 adalah at least 1 spirit, 3 adalah almost every day. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan record pada variabel 158 dan 159. Kita copy scriptnya dari 157
kita ke 158, MV158 kita rubah MV1582, MV1582 paparan media radio. Kemudian kita eksekusi. Tidak ada error. Selanjutnya kita lakukan frekuensi pada MV1582 untuk kita lakukan pengecekan. Sudah tidak ada missing value, kita rapikan. Lakukan copy value. Berikutnya kita ke televisi. Berikut 159 menjadi 1592. Paparan media televisi. Sekaligus kita akan lakukan frekuensi dan record dan frekuensi. Kita blok sekaligus, kita run selection. Nah, sudah tidak ada missing. Nah, berikutnya kita lakukan perapian pada MV1592. Nah, kita sudah selesai melakukan langkah 3 dengan skenario penanganan missing, yaitu merekrut variabel missing dengan dikonversi ke dalam nilai 0. Selanjutnya kita ke langkah 4, formulasi pembuatan variabel komposit. Nah, tapi sebelum kita ke formulasi, kita identifikasi dulu dari masing-masing variabel yang ada di sini, yaitu variabel koran majalah, kemudian variabel radio, dan variabel untuk paparan media televisi. Jawaban yang diberikan oleh responden di dataset nilainya antara 0 sampai 3. Begitupun di radio dan televisi, sehingga kita bisa identifikasikan bahwa jawaban responden untuk jawaban yang diberikan, nilai minimalnya adalah 0. Jika responden menjawab tidak sama sekali pada ketiga jenis media, dan jawaban maksimumnya, jawaban nilai terbesarnya adalah bernilai 3, 3, dan 3, yaitu bernilai 9. Nah, ada beberapa cara sebetulnya ketika
formulasi, kita ingin menentukan formulasi pembuatan variabel komposit. Apakah kemudian kita mengelompokkan media ini kemudian menjadi media cetak dan elektronik? Apakah kita mau menggunakan rentang skor mulai 0 sampai 9 ya ke dalam variabel komposit? Apakah kita mau menggunakan tinggi rendah dan seterusnya? Nah, apa itu yang kemudian tadi sebagaimana di depan sudah saya sebutkan bahwa variabel komposit itu adalah variabel gabungan, ya, variabel hasil penggabungan dari variabel baru yang merupakan hasil penggabungan dari beberapa variabel yang sudah existing di dataset. Nah, pembuatan variabel komposit pada data sekunder itu terutama menjadi sangat penting karena ketika melakukan penelitian data sekunder, kita tidak mungkin membuat variabel yang ada di luar dataset. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa kemudian kita membuat variabel komposit. Nah, pada formulasi pembuatan variabel komposit, untuk langkah pertama kita akan melakukan penjumlahan atau compute pada MV157, 158, dan MV159. Kita ingin mendapatkan atau kita ingin membuktikan rentang skor minimal maksimal sebagaimana yang sudah kita rancang. Langsung saja bagaimana caranya melakukan compute. Kita ke menu transform, kita klik compute variable. Pertama, kita tentukan target variabel atau variabel penampung untuk variabel kompositnya. Misalnya kita sebut saja variabel P media, kita berikan label paparan media, bentuknya numerik. Nah, ini adalah numeric expression, ya, yaitu formulasi penentuan variabel komposit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan menjumlah dulu MV157, 158, dan 159. Maka numeric expression-nya adalah MV1572 tadi yang sudah kita buat, ya, variabel hasil record yang ada di sini, ya, ditambah dengan MV1582 tambah dengan MV1592. Nah, ini adalah sintaks untuk compute variabel. Kalau sudah, kita lakukan paste untuk mendapatkan sintaksnya. Label compute paparan media. Nah, jika sudah, kita lakukan run selection pada sintaks compute paparan media. Sukses tanpa pesan error. Kemudian kita lakukan frekuensi untuk melakukan pengecekan validasi apakah betul tentang skornya adalah 1 hingga 9. Nah,
dari hasil frekuensi bisa kita lihat bahwa tidak ada variabel missing, valid minimal adalah nilainya 0, maksimum 9. Berarti langkah yang kita lakukan untuk melakukan compute variabel sukses. Selanjutnya kita rapikan, tidak perlu digit dan hanya satu digit saja. Nah, berikutnya kalau kita lihat ke variabel P-media, maka tadi hasil record yang sudah kita buat akan diletakkan di kolom paling akhir dari dataset. Nah, setelah kita memiliki variabel skor paparan media, nah maka variabel komposit ini sudah bisa digunakan. Dalam hal ini, paparan media yang kita peroleh ini adalah bentuknya adalah, kita asumsikan ini adalah variabel yang berskala rasio atau interval, ya, variabel numerik, karena paparan media ini kita peroleh dari penjumlahan dari variabel paparan media cetak, radio, dan televisi. Nah, jika kemudian variabel dalam bentuk skor ini tadi kemudian mau kita konversi atau akan kita konversi ke dalam bentuk lain, nah maka bisa saja misalnya kita tentukan jika nilainya adalah 0 hingga misalnya 3, kita golongkan misalnya sebagai paparan media rendah, kemudian selanjutnya antara 4 misalnya hingga nilai 6, kemudian kita golongkan sedang paparan medianya, selanjutnya 7 hingga 9 kita golongkan sebagai tinggi misalnya. Nah, maka jika kita mau membuat kategori seperti ini, maka proses selanjutnya bisa diselesaikan dengan langkah yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya, atau bisa dilihat pada video untuk subtopik record. Karena kalau kita ingin membuat model seperti ini, berarti kita melakukan record dari P media menjadi variabel baru dengan bentuk variabel seperti ini. Langsung saja kalau mau kita coba, kita lakukan record. Kita klik menu transform, record into different variable. Kita lakukan reset. Apa yang kita record? Yang kita record adalah P media. Kita rubah misalnya menjadi P media cut, paparan media ini untuk yang variabel kategori. Klik change, ya. Kita pilih old and new values dengan rentang 0 hingga 3. Misalnya untuk rendah ini kemudian kita berikan kode 1 misalnya, sedang ini untuk kode 2, tinggi untuk kode 3 misalnya. Nah, maka
Yang ketiga kode 1, selanjutnya 4 hingga 6 kode 2, 7 hingga 9 kode 3. Kita continue, kemudian kita klik paste untuk kita dapatkan record paparan media untuk nilai kategorik ya. Berikutnya kita lakukan run selection. Nah, sukses, tidak ada pesan error. Bisa kita rapikan terlebih dahulu. Rendah, sedang, tinggi. Nah, maka proses berikutnya adalah kita lakukan frekuensi pada variabel paparan media kategorik untuk kita lihat apakah yang sudah kita lakukan berhasil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita berhasil merubah atau melakukan record dari paparan media yang sebelumnya adalah nilainya bentuknya adalah numerik ya, menjadi paparan media yang bentuknya adalah kategori. Nah, itu tadi adalah strategi untuk melakukan record ya, pada skenario pertama, yaitu ketika kita menggunakan fungsi record ya, untuk merubah jawaban responden yang missing, kemudian kita anggap atau kita asumsikan bahwa responden itu bernilai sama dengan mereka yang menjawab tidak. Itu adalah pada skenario pertama. Nah, pada skenario kedua tentu saja adalah tadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa responden kemudian untuk skenario kedua dilakukan hard cleaning, artinya responden yang mengandung missing data pada MV157 ataupun MV158 atau MV159 di drop dari dataset. Mungkin itu untuk sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.